bajak dari Beyond Combat Showbiz 5, inisialnya BM. Jadi kita ikutin aja prosesnya. Intinya kemarin tuh udah sampai naik sidik. Jadi ya kita lihat aja lah nanti gimana. Ini dibajaknya buat ditampilin di mana? Di TikTok, di TikTok. Potongan-potongan atau gitu? Live dia live. Jadi Iya, dia nampilin videonya kamu gitu. Iya, dia jadi beli pay per view-nya, nggak tahu iseng atau motifnya apa ya, cuman dia share gitu sih. Diduga orangnya ini berarti ngambil keuntungan juga sales dari. Mestinya ya. Ada berapa orang yang dilaporin Kak mungkin? Ada beberapa ya yang sampai naik sidik nih, ada satu dari Makassar, inisialnya BM. Ada berapa orang yang udah ke sini? Ini satu, ya. Maksudnya sejak kapan kamu perkara ini? Beyond Combat Showbiz 5 itu Juni 2025. 2020. Iya, Juni 2025 benar. Berarti kasusnya dari 2020 sampai sekarang. Benar. Kurang lebih gitu ya. Jadi kita hari ini bakal press con. Terus ya kita ikutin aja lah prosesnya. Sejauh ini mas kerugiannya bagaimana sih? Banyak ya kalau mau dikali-kaliin sama penontonnya ya miliar-miliaran. Cuman kita lihat lah nanti di sini dia ada bayar denda. Jadi kita ikutin aja lah prosesnya. Dendanya berapa Kak mungkin? Dendanya biar dia ngaku sendiri lah ya, dibayar berapa ya. Kak kan ini dari Beyond Combat dari 1 sampai 5 kan banyak banget yang live TikTok segala macam. Klip-klipnya juga banyak yang kesebar. Berapa total? Banyak dong yang akan kamu laporin gitu. Banyak, selanjutnya pasti akan jauh lebih ini ya, kita kejar sampai akhir, sampai ke proses terakhir. Cuman intinya kalau sampai sekarang ya ini kita sebagai contoh dulu, ada satu orang, terus sisanya kita kejar terus. Kalau misalkan ditanya mau dihitung kerugian material itu udah puluhan miliar ya, karena sebenarnya saya ciptain pay per view ini, maksudnya saya push culture pay per view di Indonesia ini kan niatnya untuk bisa menghidupkan industri. Terus ada orang-orang nggak tahu iseng, nggak tahu apa yang dia melaksanakan kultur bobrok, pembajakan, salah satu pembunuh industri juga. Sedangkan banyak orang yang bergantung ke industri ini gitu loh, banyak orang yang makan dari sini, banyak orang yang hidup dari sini ya. Kita liatin aja lah prosesnya seperti apa. Intinya ya next pasti akan jauh lebih banyak lagi yang dilaporkan. Kita nggak pandang bulu karena satu-satunya cara melawan pembajakan itu cuman zero tolerance. Jadi kita akan ada nol toleransi untuk semua pembajak. Tapi setelah kamu membuat pengumuman akan melaporkan, sudah ada komunikasi belum dari pihak sana, yang pihak yang kamu laporin gitu, mungkin permintaan maaf atau persediaan ganti rugi? Ada. Ini dia termasuk yang pergantian ganti rugi ya, ikutin pasal. Jadi kita lihat lah. Kamu belum sama si belum. Tapi kamu kan ada rasa dendam atau kayak gimana? Ada lah pasti, cuman kan kita di negara hukum ya, jadi kita ikutin hukum yang ada, kita berproses secara hukum. Ini juga kita ngertiin bisnis secara profesional, kita melakukan pelaporan juga secara profesional. Jadi kita ikutin aja prosesnya di sini. Ya saya cuma bisa kasih tahu itu sih, karena kita cuma ikutin proses aja. Tapi dari kamu sendiri ada patokan gak sih harus membayar berapa sih orang ini? Buat ini kan masalahnya kalau misalnya bilang semampunya, ntar ya bayarnya misalnya 100.000, ntar diulangin lagi segala macam sih, gitu. Mau gimana pun sebenarnya saya nggak tahu ya, saya boleh bilang di sini apa enggak. Kalau secara hukum itu maksimal 1 miliar, kurang lebih itu dia bayar segituan juga. Jadi semoga ini bukan cuma jadi efek jerah, tapi ini sebagai contoh, karena pembajakan itu sebenarnya yang bunuh industri benar-benar gitu. Karena kalau misalkan kita biarin terus, ini akan mati sendiri gitu. Jadi sekarang mungkin kita lagi lihat cerita suksesnya, tapi kita masih belum tahu ketika ini terus akhirnya nanti industri ini tuh ya akan mati sendirinya gitu, karena orang mentoleransi adanya pembajakan. Dari Beyond Combat 1 sampai 5, kerugian terbesar berarti yang kelima ini? Sebenarnya yang 6 itu efeknya paling kelihatan, karena yang 5 ini parah banget pembajakannya, yang 6 juga parah banget. Cuman kita akan lihat nanti di sini setelah ini, semoga efeknya semakin membaik, terus banyak orang yang jerah juga. Karena bukan cuma jerah ya, karena ini kita benar-benar kejar. Jadi kita bukan ngekor, kita bukan ngebluffing, tapi ya Beyond Combat Showbiz bersama video bukan cuma ngomong doang, ini beneran dikejar. Sekarang kita lagi ada di Polda Metro Jaya. Sorry. Kalau boleh tahu untuk pay per view sendiri bayarnya berapa? Sebenarnya bayar cuma 50.000 ya. Per bulan atau per Satu event per sekali nonton. Pay per view itu one time pay per view sebenarnya singkatannya. Jadi sekali nonton, sekali bayar. Terus intinya dia bayar 50.000, terus dia rekam pakai HP yang lain, terus dia sebarin aja gitu. Tapi udah komunikasi belum sih sama yang akan kamu laporin ini?
maksudnya ada sih, apa cuman dia segala coba macam. komunikasi ke saya lewat orang-orang terdekat, tapi saya nggak. Dia kasih tahu nggak rinciannya kayak apa alasannya melakukan Pertama ini? nggak ngaku ya. Oke. Pertama nggak ngaku, tapi saya bilang ya udah ikutin prosesnya aja. Jadi ya sekarang kita makanya ada di Polda Metro Jaya. Tapi akhirnya mengaku. Dari pembajakan tersebut kan di live TikTok itu tahu nggak berapa top view dia dari hasil pembajakan tersebut? Wah kalau yang ngomongin top view banyak ya, ada yang ratusan ribu, ada yang ini. Cuma nih salah satu yang dengan bukti terkuat ini yang inisial WM. Jadi kita makanya ada di sini sampai proses sidik. Jadi kita lihat aja nanti. Tapi kamu yakin nggak dengan langkah kamu melaporkan ini ke Polda akan nanti nextnya kamu akan bikin event yang serupa akan kapok juga mereka ini? Cuman usaha doang kita bisa lakukan. Kalau kapok nggak kapok ya kita lihat. Makin lama kita akan makin keras. Mungkin satu-satunya orang yang sekarang berani ambil langkah radikal baru saya. Cuman saya yakin sama kayak pertama kali saya bikin pay per view, banyak yang nggak percaya, banyak yang nggak tahu ini tuh efeknya bakal kayak apa, ngapain nonton bayar dan lain segala macam. Terus akhirnya sekarang industrinya berkembang, banyak yang orang ngambil langkah yang sama, wadahnya jadi makin besar. Menurut saya ketika saya melakukan hal ini bersama tim video dan juga tim legal saya, ini pasti akan jadi langkah pembuka juga buat yang lain bisa melakukan hal yang sama ya. Lama-lama makin banyak yang ketangkep, ya cuman malu-maluin doang pas ditanya, kamu di penjara kenapa gitu. Saya bajak Beyond, kocak kan ya, nggak ada keren-kerennya gitu. Kak mungkin boleh dirincikan lagi atau intinya adalah kerugiannya berapa miliar? Total perkiraan. kerugian kalau dikali 50.000, misalkan yang nonton 20.000 aja udah berapa tuh? Kalau yang nonton 20.000, terus itu cuman satu akun. Kalau satu akun ada yang 100.000, ada yang 200.000. 200.000 kali 50.000, kalian kali aja sendiri. 400.000 kali. Cuman itu saya bukan anggap itu kerugian ya. Itu saya anggap adalah banyaknya orang yang masih belum teredukasi bahwa pentingnya kita tuh nggak ngeladenin pembajakan gitu. Menurut saya industri film juga udah fight pembajakan dari jauh-jauh lampau sampai sekarang akhirnya sukses. Kita ngelihat ada industri kita maju, ada penonton yang 10 juta kayak Jumbo, kayak agak lain. Jadi ya memang ini adalah pekerjaan yang terus menerus, ini perang terus menerus, ini perang berkelanjutan gitu. Jadi kita kerjain satu-satu, yang lain nanti orang-orang yang punya IP, karena kan pay per view ini bukan cuma matrix olahraga atau boxing atau combat sport ya, maksudnya semua orang tuh bisa membuat matrix ini. Yang saya bilang bahwa matrix ini akan merubah matrix olahraga, di mana nanti akan ada satu seni menonton baru olahraga live gitu dibanding subscription dan lain-lain gitu sih. Saya harus bicara soal penonton itu hitung dari 5 ke 6 ada perubahan. Menurut sedrastis apa sih akhirnya dari pembajakan ini? Cukup drastis ya kalau ditanya gimana, kita masih di angka yang sebenarnya luar biasa. Saya nggak mau ngomong juga, cuman yang jelas jauh gitu. Itu karena pembajakan, dan pembajak tuh makin kreatif. Pembajaknya bukan cuma di TikTok, ada di platform-platform lain yang saya nggak mau sebut ya. Cuman intinya kita akan kejar terus. Berarti pas setengah dari jumlah. Nggak nyampe setengah sih. Cuman maksudnya ada tren penurunan yang dilihat bahwa memang karena pay per view yang pertama orang susah bajak karena masih belum tahu gimana caranya. Terus yang lain orang belajar lagi sampai ke titik ini ya orang udah makin canggih. Terus tren penurunan ini kita anggap koreksi ya. Saya yakin tetap combat sport Indonesia atau Beyond masih bisa cetak rekor lagi. Tapi sebenarnya bukan soal cetak rekor, tapi ini soal toleransi yang nggak akan saya kasih kepada siapapun yang membajak gitu. Ini yang dilaporkan akun TikTok atau dia menyebarkannya? Dia TikToker ya, followernya lumayan banyak, 500.000, jadi sebenarnya cukup berani dia sebenarnya. Gitu. Jadi dia pribadi gitu apa TikTok media? pribadi. Tapi memang orang ini sering bajak-bajak itu atau Saya baru nggak tahu kali? ya, saya nggak kenal. Cuman dia kenal beberapa teman saya yang deket. Jadi minta tolong sih sebenarnya waktu itu. Jadi kayak kalau saya pribadi, saya cuma mau bilang bahwa mungkin denda yang dia bayar ini bisa melepaskan dia dari proses selanjutnya dari penyidikan. Tapi buat saya banyak orang di luar sana yang memiliki harapan di industri ini, banyak orang di luar sana yang udah merogoh kocek untuk mendukung industri ini. Ya orang-orang yang bajak termasuk BM ini nggak bisa lari dari orang-orang itu gitu. Jadi saya akan tetap kejar. Terus buat saya tuh kalau ada hukuman yang lebih parah sih saya pengen ya gitu. Udah geram banget ya. Kalau saya pribadi jujur geram gitu. Lu mau ngajakin tinju sekalian? Enggak. Ini
pertama kalinya apa memang nggak sering mengalami Sebenarnya pembajakan tuh dimulai dari pertama kali kita pay per view Beyond Combat Showbiz 3. Saya dari tayangin gratis juga sebenarnya udah ada pembajakan, tapi kan piracy-nya mungkin dengan seringnya kita melakukan aktivitas hukum yang legal seperti ini, itu nanti akan lebih diatur lagi di negara kita gimana caranya pembajakan tuh nggak bisa menang gitu. Karena buat apa? Kita punya Kementerian Ekraf, kita punya Kementerian Hukum dan HAM, kita punya kementerian yang mengatur hal-hal matriksnya di sebelah sana yang buat mendukung GDP negara gitu sebenarnya. Kalau dilihat secara garis besar, ketika ada muncul sebuah industri akan banyak serapan tenaga kerja gitu. Jadi makanya kalau misalkan dibilang oh ini cuma pembajakan, ini cuma hal kecil gitu, kita yang nggak akan pernah ada IP yang bisa lebih gede lagi daripada apa yang udah dilakukan di industri film gitu. Itu sih. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan buat BM dan BM-BM lainnya? Ya buat BM-BM lainnya intinya gua akan kejar. Mungkin kalau banyak orang takut orang kaya, takut orang punya jabatan. Kalau saya orang gila, jadi saya kejar terus. Oke, sip.